Yo nggih. Yut. Nggih. Kendi jaman dhisik. Falakot kubida maka demi yakti teman-teman dan cabut sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an alafin saking ninggal pirang-pirang ewu minas sahabati kang tetep saking sahabat radhiyallahu anhum padahal kulluhum utawi sekabehane ashab atau alafin minas sahabat iku ulama billah asna kang ngalem alaihim ing atase alafin utawa antikai alafin minas sahabat utawa ulama billah sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tapi walam yakun lan ora ana iku fihim ing dalem sahabat sapa ahadun wong siji yuksinu kang mahir kang pinter kang bagus sapa ahad sonatal kalami ing nyusun ilmu kalam ing gawe ilmu kalam maksudnya mantek ilmu kalam anu niku yang bicarakan soal dalil-dalil akli niku lho walana soba lan ora ana sapa ahad iku kang masang nafsu ing awak dhewe ni ahad lil fatya maring fatwa minhum lil fatya minhum saking ulama utawa saking ngenten minhum saking alafin minas sahabat ya kenging saking ulama ilah padha ae di sini wong kulluhum ulama ilah sapa ahadun wong siji ila bid'ata asarat angin punjul 10 apane rajulan wong lanangi walakad kana lan demi teman-teman ana sapa Ibnu Umar radhiyallahu anhuma iku minhum saking bid'ata asyara rajulan ngono ae wa kana lan ana sapa se Ibnu Umar iku idza suila dalam mari kalane den suwuni pirsa sapa Ibnu Umar anil fatya saking fatwa yaqulu moko dawuh sapa se Ibnu Umar Kang ali syairi maring syair Kang izhab budalo ae sira mrono ae ila fulanin maring Mbah Fulan sampan sowan nang Mbah Fulan al-amiri kang dadi pemerintah ala dikang takola dakang kalungan sapa si amir wa Fulan umuran nasi ing pira-pira permasalahan manungsa wa doa kang nyeleaken sapa amir ing umuran nas fi unukihi ing dalem gulune amir ing dalam gurune amir niki asik nerusaken jawaban dari orang yang menanyakan kepada Imam Ghazali tentang ketidak menggolongkannya Imam Ghazali pada fuqaha dan mutakalimin sebagai min ahli din min ulama'il akhirah. Adi winginane diaturaken dawuh Imam Ghazali bahwa ilmu fikih berarti fuqaha dan ilmu kalam berarti mutakalimin niku bukan menjadi ilmu din yang secara langsung balik menjadi ilmu din karena sarana, karena derajat yang nomor loro. Giniku sebab menjogo agama bukan asli agamane. Dipadakno kali bidrokoh. Bidrokoh itu tukang mengamankan seseorang dari perampok.
di mana bidroko itu dibutuhkan di dalam jamaah haji, tapi bukan termasuk juznya rangkaian dari ibadah haji, namun dianggap golongan dari haji dikarenakan bidrokoh itu mengamankan haji, sehingga haji tidak bisa dilaksanakan tanpa ada bidrokoh, karena menerima gangguan dari para begal-begal yang ada di Arab. Dan berarti keterlibatan bidrokoh sebagai amalul haji disebabkan karena hubungannya haji tidak bisa terlaksana kecuali dengan bidrokoh, sebab banyaknya begal-begal pada orang jamaah haji. Dan andai kata tidak ada begal, bidrokoh tidak digunakan. Demikian pula masalah ilmu kalam, mutakalimin ini, ilmu kalam terus ilmu fikih digunakan dalam rangka untuk menjaga untuk menjaga tentang hujatul Islam, akidah Ahlussunnah, karena banyak orang-orang ahli bid'ah yang telah melontarkan kebid'ahannya terhadap masyarakat kita, sehingga perlu penjagaan dengan ilmu kalam, dengan ilmu fikih. Andai kata orang-orang awam tidak ada yang provokasi dari orang-orang yang melontarkan bid'ah, gak perlu belajar ilmu kalam. Demikian pula fikih. Fikih itu dirumuskan dalam rangka untuk melindungi jangan sampai terjadi saling zalim antar satu orang dengan yang lain. Jangan sampai saling mencuri, saling memaki-maki, saling ngentit, saling menyakiti. Sehingga perlu adanya rumusan fikih. Andai kata tidak ada golongan orang-orang yang menyakiti, orang yang zalim, tidak dibutuhkan fikih. Karena aslinya itu fikih bukan bagian dari ilmu akhirat, bukan dari ilmu din, tapi hanya karena akhirat itu tidak bisa tanpa lewat dunia. Makanya fikih itu dalam rangka menjaga dunia. Makanya katakan semacam itu. Jadi fikih dan ilmu kalam atau faqih dan mutakallimin ini dua derajat yang sebenarnya masih rendah, masih di bawah derajatnya ulama udin, ulama akhirat. Kemudian ketika engkau bertanya, mungkin kau bertanya, lah engkau katakan Imam Ghazali bahwa batasnya ilmu kalam hanya menjaga akidahnya orang awam dari gangguan orang ahli bid'ah, sebagaimana batasnya orang yang menjaga haji untuk bisa melaksanakan ibadah haji. Dan kau kembalikan, kau katakan batasnya fakih hanya menjaga undang-undang yang telah ditetapkan oleh sultan agar tidak terjadi saling zalim satu dengan yang lain. Ini kan berarti dua derajat yang asor dibandingkan dengan ilmu din. Padahal ulama-ulama umat yang masyhur dengan keutamaan itu adalah fuqaha, itu adalah mutakallimun. Bahkan mutakallim itu afdhalul khalqi indallah. Bagaimana engkau anggap bahwa mutakallimun dan fuqaha niku didudukkan pada derajat yang asar, dinibatkan dengan ilmu din? Tak jawab lek kowe ngono jadi Imam Ghazali. Anda ketahui, untuk mengetahui kebenaran
jangan dilihat dari tokohnya, jangan dilihat dari perilakunya, tapi lihatlah dari kebenarannya. Melihat dari kebenaran, jangan dilihat dari pelakunya, jangan dilihat dari tokohnya, tapi fa'rif al-haqqa, ketahuilah kebenaran itu apa, dan setelahnya itu kau akan tahu siapa orang yang ahli benar. Kalau panjenengan kebenaran itu melihatnya tokoh, setiap yang dilakukan oleh tokoh itu benar, setiap yang dilakukan tokoh itu benar, akhirnya kamu akan bingung, sehingga kebenaran akhirnya untuk mencari kebenaran, mencari orang yang tokoh-tokohnya terkenal, tokohnya masyhur. Kenapa? Karena kebenaran ukurannya dengan tokoh, dengan orang-orang yang melakukan, orang-orang yang mengerjakan. Tapi untuk mengetahui kebenaran jangan dilihat orang yang mengerjakannya, tapi lihatlah kebenaran itu apa. Nah, setelahnya tahu kebenaran, apa kebenaran, baru kau tahu siapa yang melakukan kebenaran. Tokoh belum tentu melakukan kebenaran. Nah, jadi akhirnya kita malah justru mengukur tokoh itu benar atau tidak setelahnya kita mengetahui kebenaran. Kan betul? Paham betul? Contoh saja, jangan dikatakan untuk mengetahui kewajiban adalah yang dilakukan kiai-kiai. Kita akan bingung. Akhirnya kiai-kiai ngelakoni kiai-kiai ora, kiai-kiai ngelakoni kiai-kiai ora. Ini akhirnya malah bingung, membingungkan, akhirnya mencari tokoh yang lebih populer, yang lebih masyhur, malah ngoten. Tapi kalau panjenengan tahu siapa to sing ahli salat iku wong sing nglakoni salat cara bener, salat sing bener ki ngene iki. Akhirnya kita tahu kae salat bener apa ora. Walaupun orangnya sudah kondang, sudah masyhur, akan katakan wah kae walaupun wonge ketoke kiai tapi salat ora bener. Lha ngoten lho ya. Kenapa? Karena kita tahu kebenarannya salat. Tapi lah kebenarannya itu dilihat dari tokoh sing dilakoni kae benar, bingung kita malian. Salat iki piye ngoten ya. Nah niki jenengan nangen-nangen. Dawuh Imam Ghazali, barang siapa untuk mengerti kebenaran dengan rijal, dengan tokoh, akan bingung dan masuk di dalam kesesatan. Tapi ketahuilah kebenaran terlebih dahulu, yang kemudian kita akan tahu siapa ahli benar. Kau akan tahu siapa itu adil, baru tahu siapa orang yang adil. Kalau kau tahu itu loh orang adil karena masyhur, sehingga keadilan harus dilihat, harus dipandang dari orang tersebut, ya bingung kan, akan tersesat. Yes. Ini boleh kalau memang kau akan mencari kebenaran yang hakiki. Yes. Kalau kamu benar-benar ingin taklid dan memandang atas derajatnya orang-orang yang mulia, pancen ngoten dadi sampean kepinginane wis ora usah mempelajari tentang kebenaran, tapi ingin mengikuti jejak orang-orang yang benar. Kalau seperti ini, mengikutilah sahabat saja. Jangan lupa tentang masalah sahabat dan luhurnya derajatnya sahabat. Bahkan para fuqaha sing panjenengan elem, sing panjenengan puji, mutakalimin yang panjenengan elem dan yang panjenengan puji, itu juga mengakui kehebatan sahabat, mengakui keluhuran derajat sahabat, bahkan derajatnya ulama yang panjenengan katakan masyhur itu tidak ada apa-apanya dengan dibandingkan sahabat. Tapi sama sekali tidak ada sahabat itu yang menonjolnya
dengan ilmu kalam, yang menonjolnya dengan ilmu fikih. Balik menonjolnya sahabat dengan ilmu dengan ilmu akhirat, bukan dengan fikih, bukan dengan ilmu kalam. Ora enek sing pinter bakul maksud sahabat kae mulya karena pinter bakul masail, enggak enek. Sahabat kae mulya karena ahli debat, enggak enek. Karena bisa mengalahkan sahabat-sahabat lain dalam diskusinya, enggak enek. Bahkan sahabat Abu Bakar ini menjadi orang yang istimewa, melebihi dari manusia atau manusia lainnya, manusia lainnya atau lain manusia. Benar lain manusia betul, manusia lain terserah. Itu bukan karena banyaknya salatnya Abu Bakar, bukan karena banyaknya puasanya Abu Bakar, dan juga bahkan banyaknya periwayatan Abu Bakar tentang hadisnya Kanjeng Nabi. Karena sangat sedikit riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Abu Bakar, karena Abu Bakar wafatnya mendekati dengan Kanjeng Nabi, ya berarti gak banyak yang diriwayatkan. Gak pati akeh ceritane wis kadung sedo ngono ya. Yes. Jadi Abu Bakar itu menjadi orang yang istimewa melebihi dari manusia lainnya, bukan karena banyak siamnya, sholatnya, banyak riwayatnya, atau fatwanya, karangan kitabnya. No. Bukan juga dengan ahli kalam, ahli fikih, enggak. Tapi karena dengan sesuatu yang berada di dalam hatinya, yang melekat, yang menetap pada hatinya, sebagaimana yang disaksikan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka perlu kita mencari hal yang ada di dalam hati seperti yang ada di dalam hatinya Abu Bakar. Jangan mencari ilmu-ilmu yang mulianya, masyhurnya hanya di dalam dunia saja. Kenapa? Coba kita ketahui tentang kemasyhuran sahabat, kehebatan sahabat. Kanjeng Nabi wafat meninggalkan 114.000 sahabat. Jika Kanjeng Nabi wafat itu meninggalkan 114.000 sahabat dari orang yang meriwayatkan dan mendengarkan dari Rasulullah. Coba, ternyata 114.000 dari sahabat itu kendati semua ulama ilah yang dipuji oleh Rasulullah, namun tidak ada satupun yang tenar, yang hebat di dalam ilmu kalam, yang hebat di dalam ilmu fikih. Lah yang masyhur di dalam masalah ilmu fikih, ilmu syariat niku dari sahabat cuman lebih dari 10, kan 13-an. Pokoknya gak sampai 20, gak sampai 20. Karena bid'ah itu 1 sampai 10 namanya bid'ah. Berarti tidak sampai 20 menuai. Dan waktu itu Ibnu Umar, putranya Sayyidina Umar, termasuk golongan orang yang ahli fatwa tersebut. Jadi golongan minoritas itu. Tidak sampai 20 nih. Di 114.000 sing terkenal ngalim di dalam fikih, sing terkenal ahli fatwa cuman tidak ada 20. Nah ini lek ngarani lebih 10.
lebih dari 10 kan ya saya katakan tidak ada 20 ngoten mawon. Nah, lebih dari 10 itu diantaranya sahabat Ibnu Umar, Abdurrahman bin Umar niku termasuk bagian dari 10 tersebut, 10 besar itu. Namun kendati demikian, padahal itu dari 14.000 sampai 114.000 itu hanya 10 besar atau 20 besar kalau ini. 20 besar. Di situ termasuk golongan wong 20 besar itu kalau ditanya tentang masalah, ditanya tentang syariat, ditanya tentang fatwa jape, tolong sampean tanya saja kepada Pak Amir, kepada Amir, kepada fulan yang punya tanggung jawab memberi fatwa. Ini ku kodi. Dalam hal ini sempat fatwa. Saat ini ya pengadilan agama. Aku pengadilan atau baik itu pengadilan agama atau pengadilan negeri. Sama tekok nang pengadilan naik. Sing jelas beliau telah memikul urusannya manusia dan telah mengalungi urusannya manusia. Sama tekok ronoai. Ini masalahnya bagaimana? Ini memberi isyaratan krono ngisaraken awe weruh ila annal fatya temen suni fatwa fil qadaya ing dalem pira-pira hukuman wal ahkam lan pira-pira hukum iku mintawabi il wilayati saking pira-pira perkara kang manut maring kekuasaan pasal penadilan ya tegese kekuasaan. Perlu kita ketahui bahwa menyelesaikan masalah, mendamaikan seseorang niku bagian daripada kekuasaan, bagian kepada sultanah. Ya niku ya kekuasaan. Kenapa? Kalau selain kekuasaan cara wali, cara kiai memberi fatwa itu tidak akan berpengaruh, tidak harus diikuti karena kiai tidak bisa ilzam, tidak bisa mewajibkan. Lah ini nopo sampan ngaji terus karo kiai hukume ngene, panjenengan gak nglakoni gak masalah. Terus panjenengan gak setuju gak masalah. Karena tidak bisa kiai mewajibkan. Teko wae lek nok masalah gegeran nanti pengadilan niku ilzam pasti selesai. Artinya harus gini. Dan kamu mau atau tidak mau, gelem gak gelem harus gelem. Ngoten nek wis nang kono niku omah genteng saponono, abot enteng lakonono, gelem gak gelem trimon senajan rodok kecewa. Kali ngoten ta. Nah, tapi nang kiai gak iso. Teko apa niki? Dadi lek anu teko nang Pak Kodi. Nang Pak Kodi lah, Pak Kodi niku kiai ini pemerintah. Lah ini menunjukkan beliau walaupun toh ngalim bar fatwa wis teko nang formalai sing pancen tugasnya niku penak. Dan para ulama-ulama niku sami menghindar ketika diangkat menjadi tukang ngukumi kodi. Imam Syafi'i saja ada di Baghdad diangkat menjadi kodi lari. Merayu malahan datang Mesir. Imam Nawawi ketika diangkat menjadi kodi lari gak gelem. Mergo tanggung jawabnya besar. Mikul perkarane menungso kok. Nah, sakniki malah justru audiensi untuk menjadi kodi, untuk menjadi pengadilan. Nah, karena ya mbuh saya gak usah menerka-nerka kenapa dia berani untuk mengambil risiko yang sangat besar, apa karena gaji, apa karena ya sekarang lah stek okono ae ya. Lha tengriku lho, masyaallah kayak ngaten. Nah, di Ibnu Umar itu termasuk golongan ulama 10 besar. 20 besar lah gampangan.
Lebih dari 10 kan 20 besar dari 114 ribu sahabat. Itu loh kalau ditanya masalah sama teko nanti kodiyai, nanti pengadilan naik. Niko sing tanggung jawab. Nah, mesti selesai karena yang tanggung jawab. Ini saking menghindarnya para sahabat untuk memberikan fatwa mergo ajra hukum alal fatwa, ajra hukum alal nar. Wong sing paling kendel memberi fatwa iku sing paling kendel mlebu neraka. Ngoten iki. Wes. Walama mata. Niki diantarane niku.